Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Hafido, NPM 2021919198. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah yang saya buat, yaitu wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Dari makalah yang saya buat, mengambil beberapa rumusan masalah. Pertama, pengertian pengelolaan menurut para ahli. 2, pengertian pendidikan menurut para ahli. 3, pengertian pengelolaan pendidikan. 4, tujuan pendidikan. 5, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengertian pengelolaan menurut para ahli. Dari berbagai banyak ahli, saya akan membacakan satu saja definisi dari satu ahli, yaitu dari Prajudi Atmosudirjo, yaitu definisi pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Dan masih banyak lagi pengertian pengelolaan menurut para ahli lainnya, diantaranya ada oleh Sondang P. Siagian 1997, George T. Terry, Harold Counts, dan masih banyak lainnya. 2. Pengertian pengelolaan pendidikan menurut para ahli. Definisi pengelolaan pendidikan adalah segala bentuk kegiatan pengaturan dan penataan yang berkaitan dengan peserta didik yang dimulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik dari suatu lembaga pendidikan, menurut Hendayana Sutopo, tahun 1982. Dan ada lagi pengertian pengelolaan pendidikan menurut Knezevich, yaitu pengelolaan pendidikan adalah suatu layanan yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan peserta didik di luar ataupun di dalam kelas yang meliputi pendaftaran, pengenalan, pengembangan minat siswa, dan sebagainya yang dimulai dari masuknya peserta didik sampai mereka lulus. Fungsi pengelolaan pendidikan ataupun tujuan pengelolaan pendidikan adalah untuk menunjang proses belajar mengajar seperti terciptanya tata tertib dan keteraturan serta memberikan kontribusi pendidikan yang layak secara keseluruhan menurut Daryanto tahun 2010. Dan masih banyak lagi pengertian pengelolaan pendidikan menurut para ahli lainnya. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah 1. Tujuan pendidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. 2. Tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 2 MPR 1993, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. 3. TAP MPR nomor 4 1975. Tujuan pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila dan manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta memiliki pengetahuan dan keterampilan. 4. Menanamkan pengetahuan atau pengertian pendapat dan konsep-konsep. 5. Mengubah sikap dan persepsi. 6. Menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru menurut Sukibjo Notowatmojo tahun 2003. 5. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan yaitu 1. Pengambilan keputusan. Keputusan pada dasarnya ditunjukkan untuk memecahkan masalah. Setiap keputusan setidaknya merupakan alternatif terbaik. 2. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai serta tujuan untuk mencapai
serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Ada pengorganisasian, yaitu suatu rencana yang telah tersusun secara matang, tentunya tak terlepas dari adanya organisasi pada tujuan yang hendak dicapai. 4. Komunikasi, suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi dalam lembaga maupun hal-hal di luar lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran tugas mencapai tujuan bersama dengan menyalurkan informasi. 5. Koordinasi, koordinasi sangat diperlukan dalam manajemen untuk menyatukan kesamaan pandangan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga tercipta suatu kegiatan yang mengarah pada tujuan, prinsip, proses pendidikan yang baik dan bermutu tinggi. 6. Pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. 7. Evaluasi. Evaluasi merupakan kajian ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan dengan proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas manajemen dalam melaksanakan keputusan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Yang dapat saya simpulkan dari makalah tersebut yaitu tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan nasional menurut PAP MPR Nomor 2 1993 yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, berdisiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. 3. TAP MPR Nomor 4 Tahun 1975, yaitu tujuan pendidikan membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia pembangun yang berpancasila. 4. Menanamkan pengetahuan, pengertian, pendapat, dan konsep-konsep. 5. Mengubah sikap dan persepsi. 6. Menanamkan tingkah laku kebiasaan yang baik. Fungsi dan prinsip pengolahan pendidikan yaitu keputusan pada dasarnya ditujuan untuk memecahkan masalah. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai bersama. Suatu rencana telah tersusun secara matang, tentunya tak terlepas dari adanya organisasi pada tujuan yang akan dicapai bersama. Usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarkan informasi yang tepat, koordinasi yang baik, serta pengawasan adalah unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. Terakhir, evaluasi. Untuk terciptanya pengolahan pendidikan yang baik tentunya ada evaluasi dan proyeksinya, yaitu evaluasi merupakan kajian ulang setiap langkah dan tahapan yang telah dilaksanakan dengan proses penilaian untuk mengetahui tingkat efisien dan efektivitas manajemen dalam rangka melaksanakan keputusan. Terima kasih. Sekian presentasi dari salah satu makalah yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.